Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah niki kalian sesarengan maos umul Quran. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, putra wayah solih lan solihah, pinjang menawi kita dipun pundhut dipun paringi husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita tasik membicarakan tentang potensi batin yang ketiga, ialah nafsu. Kita membahas tentang bagaimana dorongan nafsu, syahwati nafsu itu bisa dikendalikan. Kita kemarin sudah membahas bahwa nafsu manusia itu dalam pandangan Al-Ghazali ada dua macam. Pertama, nafsu mempertahankan diri dan nafsu mempertahankan jenis. Kemudian dua nafsu itu berkembang menjadi empat macam. Dari dua menjadi empat, ya. Jadi saya coba ulang. Jadi satu, nafsu yang ditandai dengan al-famu. Kemudian ada al-farju. Al-farju. Ini al-famu, nafsu mempertahankan diri, mempertahankan diri dengan mulutnya. Kemudian nafsu mempertahankan jenis, dengan seksnya, ya. Lah dari sini menjadi empat, ya. Amarah, kemudian lawamah atau mulhimah dulu, kemudian lawamah, dan yang keempat adalah mutmainnah. Nah, dari ini kemudian ketika muncul ke permukaan dalam sebuah perbuatan, di sini menjadi nafsu syaitoniyah. Jadi nafsu syaitoniyah. Kalau di sini nafsul bahimiyah. Di sini ada sabuiyah. Di sini nafsul uluhiyah. Jadi dari nafsul ammarah ketika mewujud dalam sebuah perbuatan,
itu menjadi nafsu syaitonia, setan. Jadi nafsu sing modele kaya setan itu ya selalu ajak-ajak perkara sing ora bagus. Lah ketika ajak-ajak kemudian dituruti menjadi perbuatan, maka itu menjadi nafsu syaitonia. Kemudian nafsul bahimiyah, yakni nafsu seperti binatang jinak. Jadi binatang jinak itu ketoke kaya jinak ya, tapi karena ada memang binatang jinak, tapi ada binatang yang dijinakkan. Jadi ada yang jinak memang jinak, tapi ada yang dijinakkan. Nah yang dijinakkan itu nanti bisa ya umpama ula ngoten dirumati malah nyatek sing ngrumati, macan nguntal juragane. Nah, ini bisa terjadi. Jadi ada bahimiyah, binatang jinak yang memang jinak, tapi ada yang dijinakkan. Kemudian sabuiyah, binatang buas ya. Jadi ini binatang jinak, di sini binatang buas. Jadi binatang buas. Jadi binatang buas itu ya seperti kalau kita lihat di TV, ono segerombolan kerbau ya dipisah macan untuk dimakan. Itu berarti kalau modelnya kayak macan itu nafsune binatang buas. Nah kalau nafsul uluhiyah itu nafsu ketuhanan. Nah ini muncul dari nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini uluhiyah, di mana kita bahasakan menjadi nafsu, tapi menyandarkan diri kepada ketuhanan. Jadi kalau begitu semua ini ada namanya di sini. Nah di sini ada hawa, maka muncullah namanya hawa nafsu. Jadi syaitonia ada pendorongnya, amarah ada pendorongnya menjadi syaitonia. Mulhima ada pendorongnya menjadi bahimiyah. Lawama ada hawanya menjadi sabuiyah. Nah mutmainnah ketenangan hawanya itu menjadi uluhiyah ya. Jadi menjadi uluhiyah, masuk ke wilayah ketuhanan. Nah mengendalikan nafsu itu bukan mematikan, bukan wal faqidinal ghaidha, tapi wal kadhiminal ghaidha. Jadi kalau begitu ya, sini dilengkapi perilaku setan. Nah jadi kalau begitu yang tiga ini yang harus ya dikendalikan, mengarah kepada ketuhanan, mengarah kepada ketuhanan. Nah kapan manusia itu ya mampu mengendalikan nafsunya, maka dimulai dari kecenderungan ketuhanan. Wis mulai seneng ibadah. Ya,
Kemudian kalau ibadah kan cocok karo ketuhanan. Nah ya ketika dia senang dengan nilai-nilai ketuhanan, berarti di situ nafsul uluhiyahnya itu sudah mulai muncul. Jadi kalau kita ngukur diri kita, kapan kita niki ibadah? Ya mulai cilik umur 7 tahun wis dilatih, diawasi, terus berkembang. Tapi ketika terjadi perkembangan itu, satu ketika nafsu syaitannya itu muncul menjadi dominan. Jadi wis nglakoni elek iku ana. Ya. Nah, setelah dia dominasi gampangnya mau limo. Begitu umur swida wis gak kuat apa-apa ati lapo maneh gitu ya. Maka dia masuk ke uluhiyah, ketuhanan. Maka disitulah dia mulai menjadi orang yang baik ya. Jadi ada baik itu sejak awal, tapi ada baik itu menuju akhir. Makanya enten tiyang niku ya alumni pondok ya ngerti agama, tapi mau limo ya. Tapi begitu deh umur swida wanteng di masjid oleh 10 dino mati. Jadi wanteng di masjid oleh 10 dino mati. Berarti kan nafsu ketuhanannya itu dominan ketika sudah tua. Apa maneh lek wis krasa awakku kok ngene ya sekati mati paling gitu. Ah iku mulai sregep di masjid gitu. Ya, utawa dilanggar gak mulai-mulai ya buka karo sahur. Oleh 10 dino budal. Nah berarti pada saat itu dominasi nafsu ketuhanannya kuat. Nah disitulah yang namanya orang itu selalu mengalami perang ya. Jadi pergumulan di antara potensi batin. Nah kapan potensi batin itu kuat? Ketika dia sudah merasakan ada sesuatu yang sudah tidak sehat pada dirinya, maka dia balik nang Gusti Allah. Ati nang di mana? Kate tandang kaya wingi ora iso. Ya. Wis saiki balik nang Gusti Allah. Maka yang kita inginkan itu begini. Jadi kalau kita coba gambarkan begini ya, grafik ya. Lah di sini nafsu. Jadi ini nafsu, iki umur. Jadi umur. Jadi kalau nafsu itu ada jangka. Jadi ini dari nol, dari lahir. Ada yang ketika berumur 60 ya. Nafsul mutmainnahnya itu kuat. Jadi umur 60. Jadi gampangnya ya munggah didik terus mendatar mudun. Nah begini ya. Jadi begini. Tapi ada yang dia itu langsung mulai cilik langsung munggah. Nah di sini ada. Ya setiap orang mesti berbeda-beda. Malah eling lek wis umur swidak 70. Aku biyen iku ya kelakuanku ngene. Ya ngene, ya tambeng, ya apa, ya. Ya senengane gelut. Nah itu dia ingat itu. Nah itu menggak-menggo. Tapi nek sing mulai enom kenceng nafsul mutmainnahnya kuat, ahli ibadah mulai enom. Lah sing mulai enom niki gak padha karo sing mulai ini wis tuwa gitu ya. Jadi lek sing mulai si enom niku nggih niki nek wonten hadis dipun sebutaken sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dia ya akan mendapatkan naungan dikala naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah. Sinten niku
nggih tiyang sing disebut wasabun nasa'a fi ibadatillah ya. Jadi ana pemuda mulai sik enom niku tumbuh ibadah marang Gusti Allah. Nah, ketika tumbuh mulai nom nggih niku cinta dumateng Gusti Allah mesti gandengane warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, jadi seorang yang dia itu atine selalu bergantung dengan masjid. Jadi gandengan itu. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi atine itu selalu tergantung dengan masjid. Tapi kalau modelnya menggok-menggok ngeten iki ya nang masjid ya ora gitu ya. Lek subuh ya engko tangine jam 7 gitu ya. Jadi mboten saged moro stabil, mboten saged. Tapi kalau dia itu mulai muda ini biasanya terjadi stabil. Maka rohani itu perlu stabil itu kalau dikaitkan dengan nilai ketuhanan. Jadi umpama lampu ngoten ya voltasene mboten stabil. Tapi nek stabil kudu ana stabilisator. Stabilisator voltase napa? Ya nilai ketuhanan. Jadi nilai ketuhanan. Nah, kabeh wong ku padha ae. Cuma di mana dia itu mampu jejeg ngeten iki. Tapi ya ana sing gak, ana kancane ngene katut ngeten. Nah, yang jejeg iki oleh rahmate Gusti Allah. Jadi memang niku Gusti Allah sing paring. Jadi masih ana kancane sing macem-macem wis ngejak ora direken. Jadi ngejak ora direken. Itu kalau kita hubungkan dengan hadis. Makanya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi atine iku selalu bergantung dengan masjid. Ada yang mulai umur 40 nang masjid, ada yang mulai umur 50 ya wis jejeg wis nek masjid. Mulai umur 60, ana sing mulai umur 70. Tapi enten sing umur 10 iku wis mulai ruwete ya glibete di masjid. Jadi kalau begitu, kalau berkaitan dengan pengendalian nafsu, maka harus mengarahkan nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah uluhiyah ketuhanan. Nah, dia ketika berkembang di sini mengalami mengalami tantangan. Disinilah dia akan mengalami tantangan, awaik rintangan. Istilah Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya, wonten kitab Minhajul Abidin, itu dia akan menghadapi awaik rintangan. Nah, bagaimana dia ya ketika menghadapi rintangan itu dia tidak terjerumus dengan rintangan itu, tapi dia bisa menjauhi rintangan itu. Jadi rintangan-rintangan itu yang terjadi di sini. Makanya apa wong iku grafik kok menggo. Baru anteng lewis umur 20. Tapi enten sing grafiknya niku kenceng mawon. Ya bisa jadi karena itu rahmati Gusti Allah. Bisa jadi karena dia bisa rintangan yang ada pada dirinya itu bisa dihadapi dengan baik, bukan lari, karena lari dari rintangan akan ketemu dengan rintangan, tapi rintangan itu dihadapi gitu. Nah, jamaah ingkang kula hormati, kita buka halaman 211.
Nggih, alinea terakhir. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Saiban. Dia mengatakan, saya tidak pernah tidur di bawah atap dan tidak pula di suatu tempat yang terkunci. Jadi kalau begitu tidurnya di alam terbuka ya. Selama 40 tahun. Beberapa waktu yang lalu perutku terasa kenyang dengan memakan kacang adas. Setelah itu saya tidak pernah memakannya lagi. Selang beberapa waktu saya tinggal di Syam. Wadah yang berisi kacang adas berada di hadapanku dan saya ambil, lantas saya makan. Setelah itu saya keluar, saya melihat lampu-lampu bergantungan. Di dalamnya menyerupai bentuk model. Saya menduga hal itu adalah cuka. Ya. Seseorang bertanya kepadaku, apa yang kamu lihat di dalam bentuk model khamr ini? Saya menjawab, ini adalah bagian dari kewajibanku. Lantas saya masuk ke kedai keledai. Ya. Saya menginginkan barang antik itu. Ya. Dia menduga bahwa keinginanku karena ada perintah dari raja. Ketika tahu dia membawaku ke hadapan Ibnu Tulun. Ibnu Tulun memberikan perintah agar memukulku dengan 200 kayu dan menjebloskan diriku ke dalam penjara. Saya tinggal di penjara selama selama 1 masa, tahun, bulan, dan hari. Suatu saat Abu Abdillah Al-Maghribi, guruku, berkunjung ke kota itu dan menolongku. Ketika dia memandangku, dia bertanya, apa yang engkau peroleh? Saya jawab, kenyang memakan kacang adas dan 200 kayu. Ya. Dia mengatakan kepadaku, engkau masih beruntung, tidak mendapatkan siksaan di akhirat. Ya. Jadi artinya bahwa ada seorang itu mengalami sesuatu. Ya. Nah, sesuatu itu ternyata ya godaannya besar, godaannya gede. Nah, sampai dia mimpi ketemu gurune lan sapi nunggalane. Akhirnya begitu ketemu dengan gurunya, maka gurunya berusaha untuk menolong. Ditanya, apa yang kau hadapi? Ya, saya ini bertahun-tahun tidur tidak pakai atap. Ya. Kemudian saya makan kacang adas. Ya. Dan ternyata saya ini bisa kenyang karena itu. Ya. Jadi artinya bisa kenyang karena itu. Dan dia merasakan bahwa bahwa ada 200 kayu itu saya makan gitu. Jadi saya makan. Dia mengatakan, untung awakmu gak dicemplung non rokok gitu ya. Jadi artinya bahwa seseorang itu tergantung dengan bagaimana dia menghadapi awaik, rintangan. Sampai di mana dia ketika menghadapi rintangan itu berkaitan dengan nafsunya. Maka pada saat itu rintangan dia hadapi dengan tenang dan dia mendapatkan ya kesuksesan karena dia memunculkan, menguatkan, memenangkan nafsu ketuhanannya. Jadi nafsu ketuhanan. Nah, kemudian dikolaborasikan, dibarengno karo perasaan hati.
rasa. Kemudian akal, cipta. Nah, disinilah kemudian mutmainnah itu mengarah kepada karso. Jadi kehendaknya itu hanya menuju pada alam ketenangan. Kalau tiga-tiganya ini berjalan pada penguatan dirinya, maka dia akan masuk pada wilayah ketuhanan. Maka ini bagian dari bahasa yang dulu saya sebutkan yang namanya riyadhah dan mujahadah. Riyadhah plus mujahadah. Nah, orang yang riyadhah dan mujahadah kemudian dia mengamalkan amalan tertentu, dia berada pada wilayah suluk. Suluk. Jadi suluk, kalau biasanya orang-orang thariqah iki wayahe suluk ya. Jadi karena dia makomnya makom salikin, ya apa yang dilakukan dalam bentuk riyadhah, mujahadah dalam istighosah umpamanya. Maka istighosahnya itu bagian dari suluk. Jadi suluk untuk meningkatkan dirinya menjadi murid gitu. Jadi meningkatkan dirinya menjadi murid ya, kalau dia sudah menjadi murid, dengan tambahan suluk dia akan menjadi murad ya. Jadi murad itu wis dikarepno karo Gusti Allah. Kalau dia murad, maka dia masuk ke wilayah wasil. Wasil itu ketemu karo Gusti Allah gitu ya. Nah, jamaah ingkang kula hormati, makanya ini prosesnya panjang. Seorang yang dari tingkatan rendah menjadi ke tingkatan tertinggi wusul, ya wasil itu ya orang yang sampai yang satu ketika dia disebut sebagai wusul ya. Jadi wusul itu teko tumeko marang Gusti Allah. Syri As-Sakoti mengatakan, selama 30 atau 40 tahun nafsuku menuntut agar memakan manisan pohon anggur, tetapi saya tidak memakannya. Saya telah mendengar Abul Abbas Al-Baghdadi mengatakan, saya telah mendengar kakekku mengatakan, penyakit seorang hamba adalah rela terhadap nafsu dan yang terkandung di dalamnya. Jadi penyakit seorang hamba itu sebenarnya adalah nafsunya. Jadi adalah kembali ke sini. Jadi nafsunya itu. Nah, bagaimana supaya nafsu itu diarahkan, dikendalikan menjadi nafsul mutmainnah. Jadi penyakit apa saja itu karena ada dorongan nafsu. Nah, nafsu yang mana bukan mutmainnah? Ya nafsul amaro, nafsu syaitoniyah, ya perkara loro ya. Niku enten sing menduga ya enten lari niku umur 1 tahun tilar donya. Lah niku bapake niku mara kula nggih mboten semerap lari niku lek tilar donya. Cuma bapake mara nyedeki kula karo nangis. Ada apa sampean kok nangis? Yuga kula niki umur 1 tahun tilar donya. Paling senengane lek mangan gak tahu mangan sego mie tok gitu. Ternyata jari bapake ngiler mboten purun nedol lek mboten mie. Jadi mie instan itu. Nah berarti kan mie instan itu kan dorongan nafsu karena mintanya itu tok. Jadi kalau ada orang itu sakit itu mesti kudu diteliti senengannya apa. Lah itu kudu dihentikan itu. Ya. Jadi kudu dihentikan. Jadi maka kudu dikoreksi. Apa aku kok lorong ini?
oh berarti aku iki seneng mangan iki. Ya. Jadi kaya wong mestine lek cara jarine napa nika wong kena diabetes iku turunan. Tapi wong tuane gak kena diabetes, apa dia kena diabetes? Mestine turunan tapi ora turunan. Lah anjane senengane lek mangan lek nggone masakan Padang. Ya. Jadi lek masakan Padang ora gelem mangan. Ketemu nengko karena masakan itu kan istimewa. Ya, jadi lek kula jenengan masak daging 1 kilo ya klopone sito. Nek mriku daging 1 kilo klopone 10. Ya. Nah, maka terjadilah diabetes itu. Begitu dia gak mangan masakan Padang dari 400 turun menjadi 150. Gak kade obat. Nah, itu berarti dia harus koreksi. Jadi apa kok ngono karena dominasi dorongan nafsu yang 3 tadi menjadikan dia seperti yang disebutkan di sini. Penyakit seorang hamba adalah rela terhadap nafsu dan yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau begitu ya makanya lek wong biyen niku enten sing wis iki kudu poso ya. Poso mutih niat ngrijiki awak. 10 dina poso mutih segone sak lepek, wedane sak gelas, tempe taune ya didang tok. Lek buka karo sahur ngoten. Wis gak oleh liyane wis 10 dina. Iku saking napa? Kepingin ngrijiki awake. Jadi rumiyin apa kula niku nate ya wong-wong niku dijak riyalto. Lah putrane padha melok. Ya melok mutih. Ya akhirnya oleh 2 dina mangane sego putih niku wau. Ya turu ora iso, melek ya ora kuat. Barang oleh 10 dina dibeleno wedhus ya. Waduh, mangane gak karu-karuan. Ya karena menungso, jadi lek berseni niku ngoten, niku tazkiyah. Jadi diberseni awake. Mari ngono lek wis 10 dina mangane kudu ditata gitu. Jadi gak angger mangan, ditata. Lah, nata ngoten niku mestinya masuk ke wilayah mutmainnah di sini. Jadi makanan yang kita makan dengan bebas berarti itu ora suluk. Ana suluk itu istighosah, enten suluk niku riyadhah lan mujahadah. Nah, kalau dia menjadi suluk, dia orangnya namanya salik. Nah, kalau sudah salik masuk ke wilayah murid, mangke dikarepaken dening Gusti Allah, maka dia maqame murad. Nah, disitulah dia awal untuk bisa wusul ilallah. Jadi wusul ilallah. Isyam bin Yusuf al-Balkhi memberikan sesuatu kepada Hatim al-Asam. Dia lantas menciumnya. Mengapa barang itu kau cium? Jika saya mengambilnya, saya adalah hina dan ia adalah mulia. Ya. Apabila saya tolak, saya adalah mulia dan ia adalah hina. Oleh karena itu kemuliaannya akan sirna di atas kemuliaanku dan kebinasaannya akan sirna di atas kehinaanku. Nah, jadi kalau begitu ya apa saja ya, apa saja itu kudu dihormati ya. Jadi apa saja dihormati. Karena apa? Di balik itu ada keistimewaan barang itu. Makanya nek ana wong nek kate mangan ngoten niku wis dianu dhisik, walaupun tidak langsung menciumnya, tapi dia memperhatikan
dan dia mengatakan ini adalah sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang mulia harus saya hormati. Maka tidak boleh ketika kita akan makan itu mencela, nyacat panganan, tidak boleh, hormati itu gitu ya. Ya, tapi ojo lali ya, ojo lali lek kate maem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Mari ngono donga Allahumma ya. Jadi arepe mangan gak moro-moro mangan, kudu ana dongane dhisik ya. Jadi ana dongane ngoten niku. Nggih padha karo wong kate ngombe pil. Lah ngombe pil niku lek mboten hati-hati karena awake lara. Niku malah kaya menentang karo ketentuane Gusti Allah. Makanya lek ngombe pil kudu Gusti kula nyuwun ngapunten dumateng jenengan. Mboten kok kula niki mboten rami peparing jenengan. Tapi rasane peparing jenengan niki lek kula raosaken. Kula niki mboten betah sakite. Mila panjenengan izinaken ngombe pil niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah iki lek cara etika tinggi nggih ngoten. Cuma kula jenengan mboten pati kober. Mboten pati kober kadek ngoten-ngoten niku. Iya. Ya mestine ya kudu kober iki sungkan karo Gusti Allah. Awake lara teko nang dokter iku lho kudu sungkan gitu lho. Lah iki peparinge Gusti Allah gitu ya. Kok ati ditolak. Lah teko nang dokter iku lek nolak, ha iku njaluk sepuro ten Gusti Allah gitu. Mboten kok kula niki mboten kersa nrimo peparing jenengan. Cuma aktivitas kula niki lho terganggu krana peparing jenengan niki. Nah kula ngombe pil niki panjenengan izinaken Gusti. Niku saking hati-atine. Saking hati-atine. Makane lek enten riwayat enten kiai di Malang. Anake iku ndelok bapake iki lara. Bareng dokter teko, ya. Napa keluhane, Pak? Ora ngomong ora apa. Jadi orang ngomong, engko lek mengeluh iku padha karo sambat nyritakno peparinge Gusti Allah sing ora enak. Ya. Lah niku saking hati-atine wedine. Makanya lek dokter menghadapi pasien sing model ngene iki ya diperiksa ae, gak usah kate ditakoni, gak kira jawab gitu ya. Wong dhek gak karunan dokter iku saking anake. Anake makome ya makom anak gitu ya. Itu makom bapak, makom bapak kan wis makom usul iku mau gitu ya. Jadi ditakoni ora gelem. Nah, ketika ditakoni ya ora jawab, doktere kudu ngecek iki lorone apa ya. Gitu ya. Makanya begitu dheweke sakit biasa ngaji di Masjid Jame. Ya. Nah, kemudian durung waras ngaji di Masjid Jame. Begitu ngaji murat marit ngaji nih. Jare sing ngrungokno ngomong nang ketua takmir. Mbak, mbok dilereni mawon ngajine wong sakit ngoten. Jawabe takmire, pun kersane ingin dilereni karo Gusti Allah niku. Ngoten. Niki lek kula sing lereni ingin dosa wong ngaji kok dilereni. Niki kersane dilereni karo Gusti Allah. Takmire nggih ngoten pisan wedi karo Gusti Allah wong ngaji kok dilereni. Dadi kersane dilereni karo Gusti Allah. Nah niku kula nate guyon ten kanca takmir niku nggih ngoten ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan. Kudu sungkan karo Gusti Allah gitu ya. Nah, sebagian ulama pernah ditanya, saya hendak melaksanakan ibadah haji sendirian. Dia menjawab, pertama kali hatimu harus kau sendirikan ya, dari kelupaan. Dirimu dari permainan, mulutmu dari kesia-siaan,
Kemudian tempuhlah apa yang engkau kehendaki. Jadi niki ngimutaken wong lek kate budal lunga kaji cerita nang kancane rijikono awak gitu. Jadi rijikono dhisik, soalnya kok ndek kono iku ketemu karo Gusti Allah. Nah, Gusti Allah iku zat yang maha suci, ora bisa dicedheki kejaba kawula sing suci. Jadi lek budale umpamane tanggal 20 sakniki mun maca istighfar tok wiridane wis. Njaluk sepuro nang Gusti Allah. Lek ketemu kancane njaluk sepuro. Engko budal rono awake wis bersih. Jadi awake wis bersih. Makanya wonten kitab Kasful Mahjub niku enten guru sufi ditekani muridé cerita mari lunga kaji. Mari ditakoni secara rinci. Awakmu wis berseni awakmu durung sadurunge budal lunga kaji. Kelawan maca istighfar sing akeh. Derek. Lek ngono awakmu durung lunga kaji. Mungkin tawaf nggih ngoten, awakmu sambung enggak ketika tawaf iku? Apa mek maca tok ya. Ya mek maca tok. Lesane niki lek cara syariate ya pancene bukune digantung, di gulune kacamatane nggih digantung. Tapi yang jenenge wong akeh ya kacamatane roto, bukune nggih roto. Sing diwaca apa? Ya wis sing diwaca ya istighfar tok ae. Jadi istighfar tok utawa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wis iku tok ae sing hafal. Bab iki ngapalno ya bareng di akeh wong gak hafal, kalau bola-bali disendeli wong ae. Ya. Pemane kate awake cilik mung suweng Afrika sing gedhe-gedhe dideseli tok ngoten. Lah sing penting iku atine iki sambung marang Gusti Allah. Lek durung makane awakmu durung lunga kaji. Tahun depan lunga kaji maneh. Iku lek omahe cedhek, Pak. Lah di Indonesia menurut berita hoax itu sing daftar lunga kaji ngenteni 90 tahun. Ya. 90 tahun. Daftar umur wida apane? Ya muga-muga panjang umur kabeh wong Indonesia. Barang wis wayahe budal dadakno yang boleh pergi haji maksimum umur 100 tahun ae gak sida budal. Ya. Jadi gak sida budal ya padha mek kala wingi. Wis kenteng-kenteng kate budal para ketentuane teko negara Saudi umur maksimum 65 tahun. Padahal ono 65 tahun lebih 1 bulan gak oleh budal. Ya wis, gak wayahe budal ya. Kepingin oleh ganjarane lunga kaji ya salat subuh berjamaah, kemudian duduk wiridan sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat ganjarane padha karo lunga kaji. Wis penak wis niku ijolat. Nggih, jamaah ingkang kula hormati, jadi nafsu itu memang bisa kalau tidak kita kendalikan dan tidak diilmuni ketoke kaya bener tapi ora bener gitu. Jadi kebenarannya itu ya ketoke kaya bener gitu, ketoke tapi ora bener. Lah ya napa wong pancene nafsu iku pinter kok. Akale iku lho bisa dikalahno, perasaane ya bisa dikalahno. Sehingga yang terjadi adalah kaya-kaya iku nafsul mutmainnah, padahal iku nafsul amarah itu ya. Jadi di sini. Jadi kaya-kaya nafsul mutmainnah padahal itu nafsu syaitonia. Tapi dikemas sedemikian rupa itu ya, sehingga bisa ngalahno nafsul mutmainnah. Lah akale niki nggih dikalahno ngoten. Jadi mestine iki bagus, iki ya bagus, tapi karena di sini ini bukan mutmainnah, maka ketoke kaya bener ya. Barang diangen-angen ya bener itu kaya gitu loh. Jadi bener itu kan kaya. Mboten bener sing sak temene. Nah, mengapa? Karena itu kehebatan dari nafsul ammarah.
untuk mengganggu akal dan rasa. Tapi kalau itu nafsul mutmainnah itu yang mempengaruhi, maka dia akan belajar bagaimana ketika dia riyadhah itu dalam rangka menguatkan nafsul mutmainnah supaya engkau bisa melaku bareng karo akal lan hati. Makanya wonten mriki dipun peseni, ya pertama kali hatimu harus kau sendirikan dari kehidupan, dari kelupaan. Makanya ngeten iki eling ngendikane kiai nika, nek awakmu nrimo rejeki tompon karo tangan, aja dilebokno nang nggone ati. Jadi tompon tok mbek tangan ya. Lebokno ning gone, aja dilebokno ning gone ati. Bab golek ditampa mbek tangan tapi dilebokno ning jerone ati, iki golek ujul lara ati. Jadi lek ujul lara ati, tapi lek ndek tangan tok ujul gak apa-apa utahe Gusti Allah. Jadi ujul ora apa-apa, iku ngono utahe Gusti Allah. Tapi lek wis kadung mancep di ati, waduh niki kacau. Ya. Sak bagus-baguse wong salat lunga kaji, ya. Dheweke niki gak iso nata ati ya kacau. Jadi kacau. Oh iki tek Gusti Allah. Saiki dijupuk maneh karo Gusti Allah. Jadi penak mawon mensikapinya. Penak mawon. Makanya wonten mriki pertama kali hatimu harus kau sendirikan dari kelupaan, ya, dirimu dari permainan. Jadi ya, kudu hati-hati awakmu ya aja nganti tergantung dengan permainan, mulutmu dari kesia-siaan. Kemudian tempuhlah apa yang engkau kehendaki. Artinya deiku menghendaki murid nanti oleh Allah karena ke rahmati Gusti Allah dia menjadi murid. Maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang wasil. Lunga kaji ini lunga kaji sing wasil, wusul ilallah. Abu Sulaiman Abdurrahman Ad-Darani mengatakan, siapa yang berbuat baik di waktu malam, maka dia akan dicukupi di waktu siang. Siapa yang berbuat baik di waktu siang, maka dia akan dicukupi di waktu malam. Siapa meninggalkan syahwat, maka dia akan dicukupi biaya hidupnya. Ya. Allah akan memuliakan orang yang menyiksa hatinya, ya, dengan meninggalkan syahwat karena mengharapkan pahala. Jadi kalau begitu ya, yang dimaksud dengan mengendalikan nafsu itu ya menguatkan akal hati lan nafsul mutmainnah. Babile enten pertanyaan, monggo. Pertanyaannya, bagaimana Yai pada zaman sekarang ini, ya, banyak orang yang senang, ya, barang haram atau syubhat, padahal kebanyakan orang itu banyak ilmunya, banyak ilmu agamanya yang kuat, bisa membedakan yang halal dan yang haram, tetapi masih ya, mau ya, disuap. Apakah itu termasuk orang yang di dalam hatinya bertentangan dengan nafsu syaitonia, ya, dan mutmainnah? Jadi memang tantangannya kan ngoten, rintangannya wong niku. Ini jare Imam Al-Ghazali, dunia dan isinya niku nomor 1. Jadi dunia dan isinya itu jadi rintangan. Wong kepingin dadi apik niku lho ana gangguane. Ya.
Dadi api itu aja nilai api. Maka pada saat itu penguatan nafsul mutmainnah ini loh yang didominasikan, ya. Jadi dikuatkan, ya. Jadi dikuatkan. Kalau tidak, ya mulai aku gak ngene kok gak oleh bagian. Makanya aku supaya oleh bagian melok ini. Jadi langkul oleh bagian, aku kok pergunakan itu tidak untuk dimakan, tapi untuk bangun pondok, macam-macam. Jadi makanya repotnya itu kan, ya kalau penelitian mungkin nanti kalau ceritakan, ganggu disertasi, 10 orang pada tahun menjelang tahun 2000. Kalau penelitian 10 orang pengikut Thariqah Malang Raya, ya, meneliti tentang etika politik penganut Thariqah. Lho ngoten niku lek ditakoni mesti bagus. Wong ditakoni pendapat wong ilmune iku cocok. Apa yang diterima iso ditokno. Tapi kula pinggih bingung goleki bedane iki ndek. Saben ditakoni padha kok. Nah, ternyata kula angen-angen apa sing bedakno wong niku. Ternyata dari pendapat kula rubah menjadi pendapatan. Begitu ngomong tentang pendapatan mulai beda. Jadi mulai beda. Jadi akhirnya dari 10 orang itu yang satu, ya, itu etikane luhur kaya pendapati. Tapi sing 90 sing 9 niku etikane bawur, luntur, ngawur. Jadi berubah bisa. Makanya wong niku berubah leten mriki ini. Iki perkara pendapatan. Jadi perkara pendapatan. Jadi berubah karena pendapatan itu biasa. Ya gak peduli dhek iku pengajiane nang ndi. Tapi le persoalan pendapatan niki wis mulai dadi masalah di dalam hati. Jadi mulai sapa ae. Jadi sapa ae. Makanya noto ati iki angel. Jadi noto ati iku angel. Apa maneh wis ketok iki ana wis disakno anggaran EKTP 2,5 triliun. Jare sing nyusun anggaran masa 2,5 triliun, ya apa le digedhekno 5 triliun. Lho lha kaya apa digedhekno? Ya sing 2,5 dibagi. Masa mengesano tok gak oleh bagian. Akhirnya disahno 5 triliun. Begitu diungkap kena kabeh, Pak. Ya kena 10 tahun. Ya. Cuma wong-wong niku nekat. Soalnya duwe gak dijaluk. Engko 10 tahun duweku sih akeh. Soalnya gak dijaluk. Makanya lek jarene pendapat nika lek ana wong korupsi kabeh hasil korupsine kudu dicoba maneh kabeh. Ya. Kejaba sing dudu hasil korupsi. Makanya niku enten penelitian ngoten. Nah nikulah maka enten tiyang sing nekat korupsi soalnya wis paling aku dihukum tok 10 tahun. Tapi dunyaku si akeh dari hasil korupsi. Nah itulah akhirnya ya seiso mbulet ngoten niku. Karena akal karo ati diakali, dibujuki karo nafsul ammarah gitu. Nah niki lewis ngaji ilmu tasawuf niki ya malih wong niku padha ati-ati gak perkara wedi nang manungsa, wedine ten Gusti Allah. Muga-muga kita klebu sing wedi ten Gusti Allah. Kula kinten niku wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.